Ini adalah cerita tentang temukan anak monyet emas saat memanen padi di sawah. Pemuda desa ini mendapatkan keajaiban besar ini. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung-ujung daun padi. Kabut tipis menyelimuti hamparan sawah desa Wanaraja, sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau dan suara burung-burung liar yang menyambut matahari. Disinilah Bayu, pemuda 19 tahun yang dikenal pendiam dan pekerja keras, memulai harinya. Tubuh Bayu yang kurus namun berotot karena terbiasa bekerja keras tampak cekatan mengikat sabit di pinggangnya. Ia memakai caping lebar dan kaos yang warnanya sudah memudar. Aroma tanah basah memenuhi udara, membuat dadanya terasa hangat dan damai. "Bu, aku berangkat dulu ya," katanya kepada ibunya yang sedang menjemur pakaian di halaman kecil rumah mereka. Sang ibu tersenyum lembut namun lelah. "Hati-hati, Yu. Sawah sebelah timur masih licin habis hujan semalam." Bayu mengangguk. Ia tahu betul bahwa keluarganya, yang hanya terdiri dari dirinya dan ibunya, mengandalkan sawah kecil peninggalan ayahnya yang telah lama meninggal. Meski hasil panen mereka tidak seberapa, Bayu tidak pernah berhenti berusaha. Ia percaya bahwa rezeki selalu ada bagi yang bekerja keras. Langkah Bayu menyusuri pematang sawah. Sesekali ia menyapa petani lain yang sudah mulai bekerja sejak fajar. "Pagi, Yu," seru Pak Raji, laki-laki tua yang sedang memanggul alat bajak. "Pagi, Pak," balas Bayu sambil tersenyum. Namun senyumnya cepat menghilang ketika ia memandang hamparan padi yang harus dipanennya. Ada begitu banyak, dan ia harus bekerja seorang diri hari itu. Ibunya sedang kurang sehat, dan buruh panen tidak tersedia karena masa panen hampir bersamaan. Bayu menarik napas panjang, lalu mulai bekerja. Sabitnya bergerak ritmis, memotong batang demi batang padi yang menguning. Meski matahari perlahan naik, angin sawah yang lembut membuat pekerjaan itu terasa sedikit lebih ringan. Hingga tiba-tiba, Bayu berhenti. Di tengah suara desiran padi, ia mendengar suara kecil. Suara lirih, hampir seperti rintihan. Bayu mengerutkan alis. Ia menegakkan tubuh, menajamkan pendengaran. "Kek, kek." Suara itu terdengar lagi. Dari arah petakan sawah yang terletak paling ujung, dekat sungai kecil yang mengalir ke hutan. "HM? Suara apa itu?" Bayu bergumam. Dengan sabit di tangan, ia melangkah perlahan ke arah suara. Pematang sawah licin membuat Bayu harus menyeimbangkan kaki agar tidak terpeleset ke genangan. Suara itu semakin jelas. "Kek, kek, kek." Seperti suara anak hewan, namun terdengar lemah, seakan meminta pertolongan. Bayu mempercepat langkah. Perasaan aneh merayap ke dadanya, campuran antara penasaran dan cemas. Ia menyingkirkan beberapa rumpun padi yang tinggi, sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Di tengah lumpur, tepat di dekat akar rumpun padi, ada seekor anak monyet. Tubuhnya kecil, mungkin seukuran botol air mineral. Tapi yang membuat Bayu tertegun bukan bentuknya, melainkan warnanya. Bulu anak monyet itu berkilau keemasan, seperti benang emas yang disinari matahari. Warna itu begitu mempesona, kontras dengan lumpur kecoklatan tempat ia terperosok. Ya Allah, Bayu memegang dadanya. Apa itu benar, monyet? Monyet kecil itu tampak gemetar. Matanya bulat dan basah, memandang Bayu seolah sedang memohon. Kedua tangannya yang mungil mencoba menggapai, namun tenaganya sangat lemah. Bayu berlutut. "Kenapa bisa ada monyet warna begini di sini?" gumamnya, memeriksa sekitar. Tidak ada induknya, tidak ada jejak kaki lain, tidak ada tanda hewan liar.
hanya suara angin dan desiran padi. Bayu menunduk lagi, menatap monyet itu yang semakin lemas. "Kasihan kamu, ayo sini." Ia mengulurkan tangan perlahan. Anak monyet itu sempat mundur sedikit, namun kemudian terhuyung lemah. Bayu segera menyambar tubuh kecil itu dengan hati-hati, mengangkatnya dari lumpur. Saat disentuh, tubuh monyet itu hangat, tetapi bulunya memantulkan cahaya keemasan begitu terang hingga Bayu terpana. "Astagfirullah, kamu bukan monyet biasa, ya?" Anak monyet itu memejamkan mata, seakan lega berada dalam pelukan manusia. Bayu buru-buru membuka kotak makanannya, mengambil kain kecil yang biasa ia gunakan untuk menyeka keringat, lalu membersihkan lumpur di tubuh monyet tersebut. Perasaan aneh mengalir melalui jari-jarinya saat menyentuh bulu emas itu. Hangat, lembut, dan terasa seperti menyentuh sesuatu yang hidup sekaligus, suci. Bayu menelan ludah. Apa aku harus bawa kamu pulang?" Anak monyet itu membuka mata, menatap Bayu dalam-dalam. Tatapannya begitu manusiawi, seperti memahami ucapan Bayu. Sejenak, angin berhenti bertiup, dan sawah terasa sangat sunyi. Bayu mengangguk pelan, merasa keputusan itu tepat. "Baiklah. Kamu ikut aku, ya?" Ia melepas capingnya, membentuk cekungan untuk meletakkan monyet kecil itu agar nyaman. Kapal kecil tempat makhluk mungil itu bisa beristirahat. Saat Bayu bangkit, sinar matahari menembus kabut tipis, membuat bulu emas monyet itu berkilau lebih terang. Bayu tertegun, seakan alam sedang memberi isyarat. "Aku tidak tahu kamu hewan apa," kata Bayu lirih, "tapi aku janji akan menjagamu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu merasa seakan takdir memanggilnya. Seolah penemuan kecil yang tak disengaja ini akan membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Bayu melanjutkan panen sambil sesekali memandang monyet kecil itu yang tertidur pulas di dalam capingnya. Aneh, tapi ia merasa tidak sendirian. Ada kehangatan dan ketenangan aneh yang menyertai. Dan hari itu, tanpa ia sadari, langkah kecil paling sederhana di sawah yang sunyi itu menjadi awal dari sebuah keajaiban besar yang akan mengubah seluruh hidupnya dan desanya. Langit sore mulai berubah jingga ketika Bayu memanggul karung padi di punggungnya, sementara tangan kirinya memegang caping yang kini berubah fungsi menjadi tempat tidur bagi makhluk kecil berwarna emas itu. Monyet kecil itu sesekali bergerak, tetapi tetap tertidur dengan damai, seolah merasakan bahwa ia telah menemukan tempat yang aman. Bayu berjalan perlahan menyusuri pematang sawah yang sempit dan licin. Angin petang membawa aroma padi yang baru dipanen, bercampur dengan bau tanah basah. Burung-burung kecil beterbangan pulang, mengisi langit dengan kicauan senja. Namun pikiran Bayu tak lagi berada pada alam di sekitarnya. Pikirannya terus tertuju pada anak monyet emas yang kini ia bawa pulang. Bagaimana kalau ibu takut? Gumamnya pada diri sendiri. Atau, bagaimana kalau monyet ini sebenarnya hewan berbahaya? Tapi warnanya terlalu aneh. Ia menatap makhluk kecil itu yang bulunya berkilauan lembut. Tidak ada tanda bahaya. Yang ada justru perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Bayu merasa seperti sedang membawa titipan langit. Beberapa anak kecil yang bermain di tepi sawah berteriak memanggilnya. "Mas Bayu, panennya banyak ya?" Bayu tersenyum sambil mengangguk. "Iya, lumayan." Namun ia segera menunduk saat salah satu anak mengintip ke dalam capingnya. "Mas, itu apa? Ada sesuatu yang bergerak." Bayu cepat-cepat menutupinya dengan tangan. "Ah, ini cuma kain. Kotor tadi." Anak itu mengangguk polos, lalu kembali bermain.
Bayu menarik napas lega. Belum saatnya orang lain tahu tentang makhluk mungil ini. Ia saja masih belum mengerti apa yang sebenarnya ia temukan. Rumah Bayu berada di pinggir desa, dekat rumpun bambu tua. Rumah panggung kayu sederhana itu tampak hangat dengan cahaya lampu minyak yang samar. Ketika Bayu membuka pintu, aroma sayur bening dan sambal terasi menyambut. "Ibu, aku pulang," katanya. Sang ibu, Bu Rini, muncul dari dapur sambil memegang sendok kayu. "Alhamdulillah, Yu. Capek? Cuci kaki dulu. Ayo makan." Bayu menelan ludah. Saatnya menjelaskan. "Ibu, aku mau ngomong sesuatu. Tapi jangan kaget, ya." Bu Rini memandangnya bingung. "Kenapa, Nak? Kamu jatuh? Atau panennya kurang?" Bayu perlahan meletakkan caping ke atas tikar ruang tamu. Dengan hati-hati ia membuka kain penutupnya. Bu Rini terpaku. "Oh, astaga, itu monyet. Bukan sembarang monyet, Bu." Bayu mendekat, mengangkat makhluk kecil itu dengan kedua tangan sehingga ibunya bisa melihat lebih jelas. Lampu minyak di dinding memantulkan cahaya lembut ke bulu emas monyet itu, membuatnya tampak seperti makhluk dari cerita dongeng. Mata ibunya membesar. Warnanya. "Bayu, kamu nemu di mana?" "Di sawah timur, Bu. Tadi pagi. Dia hampir tenggelam di lumpur." Sang ibu menatap anaknya dengan campuran bingung dan takjub. "Ya Allah, saya baru lihat monyet warnanya begini. Ini hewan langka mungkin? Bahaya enggak?" "Sepertinya enggak, Bu. Tadi aku bersihin lumpurnya, dia enggak menggigit. Lihat, dia malah tidur." Mereka memandangi monyet itu. Nafasnya kecil dan ritmis. Sesekali tangan mungilnya menggenggam udara, seolah sedang bermimpi. Bu Rini duduk perlahan. "Bayu, kamu tahu sendiri keadaan kita. Kita hidup pas-pasan. Gimana kalau kita nggak sanggup rawat hewan ini?" Bayu diam. Ia sudah memikirkan hal ini sejak dari sawah. "Aku tahu, Bu. Tapi, aku nggak tega ninggalin dia di sana. Dia pasti mati kalau nggak ada yang nolong." Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Bu Rini akhirnya menghela napas panjang. "Kamu memang anaknya ayahmu." "Maksud ibu?" "Dulu ayahmu pernah menolong seekor kucing hutan yang terperangkap. Orang lain takut, tapi ayahmu bilang, makhluk sekecil apapun, kalau butuh bantuan, harus ditolong." Bu Rini tersenyum tipis. "Sepertinya sifat itu turun ke kamu." Bayu menunduk, terharu. "Ayahmu pasti bangga," lanjut ibunya. "Baiklah, kita rawat hewan ini. Tapi kamu yang bertanggung jawab penuh." Bayu mengangguk mantap. "Siap, Bu." Malam itu, Bayu menyiapkan keranjang kecil di sudut kamar. Ia mengalasinya dengan kain lama yang bersih agar monyet itu tidur dengan nyaman. Ketika ia menurunkannya ke dalam keranjang, si monyet membuka mata perlahan. Mata itu bulat, berkilat, dan penuh kesadaran. Seolah ia mengerti apa yang sedang dilakukan Bayu. "Hei, kamu bangun." Bayu bertanya pelan. Monyet kecil itu mengeluarkan suara lembut. "Kek." Ia meraih jari Bayu dengan tangan kecilnya, menggenggamnya. Bayu terkejut, namun kemudian tersenyum. Genggaman itu hangat, lembut, dan membuat dadanya bergetar. "Kamu lucu banget ya. Kalau begitu,
mulai hari ini namamu Emas." Monyet itu berkedip seolah menerima nama itu. Bayu duduk di samping keranjang, memandangi makhluk mungil tersebut. "Emas, apa kamu punya keluarga? Atau kamu tersesat?" tanya Bayu, meski tahu makhluk itu tak bisa menjawab. "Tenang saja. Di sini aman. Aku janji." Entah mengapa, keheningan ruangan terasa sakral. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari mereka sedang memperhatikan. Malam semakin larut. Bayu keluar untuk mengambil air di sumur. Saat kembali, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di depan pintu kamar. Cahaya. Cahaya lembut berwarna keemasan memancar dari tubuh Emas yang sedang tidur. "Loh?" Bayu mendekat. Ia memicingkan mata, memastikan apa yang dilihatnya bukan efek lampu minyak. Tidak. Cahaya itu benar-benar berasal dari bulu Emas. "Bu?" panggil Bayu setengah berbisik namun panik. Bu Rini datang tergesa-gesa. "Kenapa, Yu?" Bayu menunjuk Emas. Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan, hampir menjatuhkan lampu minyak yang dibawanya. "Bayu, apa itu? Cahaya dari tubuhnya?" Iya, Bu. Aku juga nggak tahu kenapa." Mereka berdua berdiri mematung. Cahaya itu bukan cahaya menyilaukan, melainkan lembut, hangat, seolah memeluk ruangan dengan ketenangan. Seperti keajaiban. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa makhluk ini mungkin bukan hewan biasa. Mungkin, hanya mungkin, ia adalah sesuatu yang dikirim oleh Tuhan melalui cara yang tak pernah terpikirkan. Dan malam itu, ketika cahaya Emas perlahan menghilang, Bayu merasa sebuah firasat kuat merayap ke dalam hatinya. Firasat bahwa hidupnya, dunia kecilnya, dan desanya tidak akan pernah sama lagi mulai hari ini. Fajar mulai menyingsing, menyapu langit desa Wanaraja dengan warna lembayung yang lembut. Bayu belum tidur semalaman. Ia duduk bersandar di dinding kamar dengan mata sedikit merah, namun wajahnya tetap waspada. Emas, anak monyet kecil dengan bulu keemasan itu, tidur pulas di keranjang kecil yang telah ia siapkan. Cahaya aneh yang semalam memancar dari tubuhnya sudah hilang, tetapi bayangan keajaiban itu masih menghantui pikiran Bayu. Apa sebenarnya hewan ini? Kenapa bisa bercahaya? Kenapa muncul di sawahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepalanya, membuatnya sulit memejamkan mata. Ketika ayam berkokok dan adzan subuh terdengar dari surau desa, Bayu akhirnya bangkit. Ia berniat mengambil air wudhu, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat Emas mulai bergerak. Anak monyet itu membuka mata. Bukan sekadar bangun, tetapi bangun dengan sadar, seperti makhluk yang mengerti apa yang terjadi. "Pagi, Emas," sapa Bayu pelan. Monyet itu menatap Bayu, lalu mengangkat kedua tangannya, meminta digendong. Bayu tersenyum kecil, mengangkatnya, dan mengusap kepalanya. "Kamu tidur nyenyak semalam." Emas mengeluarkan suara lembut, "Kek." Suara itu seperti angin yang berbisik di antara daun-daun bambu. Bayu tertegun sejenak. Ia merasa suara itu bukan sekadar panggilan hewan. Seakan Emas mencoba merespons dengan kesadaran penuh. Setelah subuh, Bu Rini memanggil dari dapur. "Yu, sarapan dulu. Kamu panen lagi hari ini kan? Mau ibu bantu?" Bayu menggendong Emas dan keluar kamar. "Nggak usah, Bu. Ibu istirahat saja. Kemarin sudah kecapean." Bu Rini mencolek pipinya. "Kamu juga jangan terlalu ngoyo.
Jangan sampai sakit. Bayu mengangguk sambil duduk di lantai. Di depannya, mangkuk nasi uduk sederhana dan telur dadar menunggu. Emas duduk di pangkuannya, memperhatikan makanan itu dengan kepala sedikit miring. "Hei, ini buat manusia, bukan buat kamu." Bayu tertawa kecil. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Emas mengulurkan tangannya. Diletakkannya pada mangkuk nasi uduk. Bayu membeku, ingin mencegah namun terlambat. Saat tangan mungil itu menyentuh mangkuk, cahaya keemasan memancar pelan. Bukan terang, bukan menyilaukan. Cahaya itu hanya muncul sekilas, seperti kilau matahari yang memantul di permukaan air. Namun, setelah itu, aroma nasi uduk di mangkuk berubah. Lebih harum, lebih kuat, seperti makanan terbaik yang pernah dimasak seseorang. Bayu dan ibunya saling berpandangan, bingung. "Yu, aroma nasi itu kok wangi banget?" tanya Bu Rini. Bayu menelan ludah. "Bu, ini kayak aroma nasi uduk hajatan. Tapi lebih enak lagi." Mereka mencoba mencicipi. Dan rasa itu, Masya Allah. Bayu hampir menjatuhkan sendoknya. "Bu, ini seenak masakan ibu waktu masih sehat dulu." Bu Rini menatap mangkuk itu dengan mata berkaca-kaca. "Yu, kamu bercanda? Ini rasanya kaya, gurih, harum, seolah ibu masak dengan 20 jenis rempah." Bayu memandang Emas. Monyet kecil itu menatap mereka polos, seolah tak tahu apa-apa. "Emas," Bayu berbisik, "kamu yang bikin ini?" Emas mengangkat tangan kecilnya lagi, seakan membenarkan tanpa kata. Dan saat itu Bayu langsung paham. Keajaiban ini bukan kebetulan. Emas bukan hewan biasa. Ia membawa sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Bayu menyandarkan tubuhnya ke kursi pendek, masih syok. "Bu, kalau makanan biasa bisa berubah seenak ini, berarti..." Bu Rini langsung memotong. "Jangan bilang siapa-siapa, Yu." Bayu mengangguk cepat. "Ya, kita harus jaga rahasia ini." Emas memeluk kaki Bayu seolah mengerti. Setelah sarapan, Bayu membawa Emas ke sawah. Ia meletakkan anak monyet itu di dalam kain gendong khusus yang ia buat dari selendang ibunya agar tidak jatuh. Bayu bekerja seperti biasa. Sabitnya memotong padi, tangan kirinya mengikat batang-batang yang sudah dipanen. Sementara itu Emas bergelung tenang, memperhatikan. Hingga pada suatu saat, Bayu mengangkat seikat batang padi yang tampak lemas dan hampir busuk terkena lembab. "Yah, ini kayaknya gagal panen bagian sini," gumamnya kecewa. Emas tiba-tiba berdiri di gendongannya. Tubuhnya menegak seperti merasakan sesuatu. Ia kemudian mengulurkan tangan kecilnya ke arah batang padi yang rusak. Bayu menahan napas. "Emas, mau apa kamu?" Monyet itu menyentuh ujung batang padi. Sekali lagi, cahaya emas muncul. Pelan, lembut, hangat. Dan Bayu ternganga. Bu, bukan mungkin," gumamnya gagap. Batang padi yang semula hampir busuk, berubah menjadi segar. Daunnya tegak berwarna hijau, dan bulirnya menguning penuh seakan dipanen pada saat paling sempurna. Bayu melangkah mundur, hampir menjatuhkan sabit. "Emas, kamu bisa menyembuhkan tanaman?" Emas mengangkat kepala, matanya bersinar lembut. Kek. Bayu menatap hamparan sawah luas di depannya.
padi yang sebagian mulai terkena hama dan lembab bisa diselamatkan. Jika benar, jika emas bisa melakukan ini di seluruh petakan, panennya tahun ini bisa menjadi panen terbaik sepanjang hidupnya. Bayu hampir tidak bisa bernapas. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ini berkat apa yang kau kirim padaku? Ia memeluk emas erat-erat. Monyet itu membalas dengan menyentuhkan kepala kecilnya ke dada Bayu. Siang hari itu, Bayu bekerja dengan semangat yang belum pernah ia rasakan. Setiap kali ia menemukan bagian padi yang rusak, emas menyentuhnya, dan tanaman itu pulih seketika. Dari kejauhan, petani-petani lain melihat Bayu tampak bekerja lebih cepat, lebih efisien, lebih ceria. Bayu lagi dapat angin apa itu? Celetuk Pak Raji. Biasanya dia jadi yang paling lambat, kok sekarang bisa selesai duluan, kata petani lain dengan heran. Bayu hanya tersenyum samar ketika mereka lewat, menyembunyikan emas di balik bajunya. Ia tahu bahwa jika orang lain tahu tentang makhluk ini, segalanya akan berubah menjadi bahaya. Senja turun. Bayu membawa pulang sekarung padi yang lebih penuh dari biasanya. Ia duduk di teras rumah sambil mengelap keringat, menatap emas yang kini tertidur di pangkuannya setelah seharian bekerja. Burini muncul membawa segelas teh hangat. Hari ini kamu bawa banyak sekali, Yu. Bayu hanya tersenyum. Iya, Bu. Terima kasih sama emas. Burini duduk di sampingnya. Ia menatap monyet kecil itu dengan kagum dan tidak percaya. Yu, kalau benar hewan ini punya keajaiban, kamu harus menjaganya. Bagaimanapun, hewan seperti ini pasti diincar banyak orang. Bayu mengangguk dalam-dalam. Aku janji, Bu. Ia menatap sawah di kejauhan, ditiup angin senja. Namun di dalam hati terdalamnya, ia tahu. Ini baru permulaan. Keajaiban pertama sudah terjadi. Dan biasanya, keajaiban pertama adalah tanda bahwa keajaiban-keajaiban besar lain sedang menunggu. Senja jatuh perlahan di atas hamparan sawah desa Sukamerta. Warna jingga keemasan menyapu langit, seakan menyatu dengan bulir-bulir padi yang siap dipanen. Di pematang sawah berdiri seorang pemuda bernama Ardan, tubuhnya masih terasa lelah setelah seharian membantu warga memanen padi. Namun pikirannya terus tertuju pada satu hal, anak monyet emas yang ia temukan 2 hari lalu. Sejak kejadian itu, hidupnya berubah. Setiap pagi burung-burung datang ke halaman rumahnya, angin terasa lebih lembut saat menyentuh kulitnya, dan ia merasakan kekuatan aneh yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi bersama itu muncul juga ketakutan. Apakah monyet emas itu membawa keberkahan, atau justru bahaya besar? Satu rumor yang berembang di desa. Saat Ardan memasuki balai desa, beberapa warga terlihat berkerumun. Suara mereka berbisik-bisik, penuh kecemasan bercampur rasa penasaran. Katanya di sawah ada cahaya keemasan malam kemarin, ujar seorang ibu sambil memeluk keranjang sayur. Apa mungkin itu pertanda buruk? Bisa jadi pertanda baik. Siapa tahu tanaman kita makin subur. Ardan berhenti sejenak. Ia mendengar namanya disebut. Apa mungkin cahaya itu ada hubungannya sama Ardan? Bisik seorang bapak tua. Kau tahu sendiri, dia yang paling rajin pergi ke sawah akhir-akhir ini. Ardan menelan ludah. Ia tidak ingin desanya panik. Ia juga tidak ingin monyet emas itu menjadi bahan kejaran orang-orang serakah. Ia menarik napas panjang dan berjalan pulang tanpa menoleh. 2. Monyet emas yang semakin misterius. Saat ia membuka pintu rumah panggungnya, monyet emas kecil itu, yang ia beri nama Kila,
melompat ke arahnya dengan senyum lugu. Matanya yang bersinar lembut seperti sinar bulan langsung mencairkan kegelisahan di hati Ardan. "Kau makin ceria saja, Kila," ujar Ardan sambil mengelus kepalanya. Namun hari ini ada yang berbeda. Ketika Ardan duduk di lantai dan membuka bungkusan nasi jagung, Kila menunjuk ke arah luar jendela. Bukan sembarang menunjuk, tetapi seolah memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang harus Ardan lihat. "Ada apa?" tanya Ardan. Kila melompat ke jendela, memandang ke arah bukit kecil di tepi desa. Ardan menegang. Kenapa dia mengajak ke sana? Apa ada bahaya? Atau ada jawaban di sana? 3. Perjalanan di senja. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Ardan menyampirkan sarung ke bahunya dan menggendong Kila. Angin senja terasa lebih dingin, tetapi tidak menusuk. Ada ketenangan aneh yang mengikuti langkah mereka. Sawah yang baru dipanen tampak luas dan lengang. Bekas batang padi yang menguning memantulkan cahaya matahari terakhir, seakan memberi jalan bagi mereka. Burung-burung pipit yang biasanya gaduh kini terbang dalam formasi rapi, seperti menyambut kedatangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia dan monyet. "Apakah kau menuntun aku?" tanya Ardan, meski tak mengharapkan jawaban verbal. Namun Kila mengangguk kecil. Ardan terbelalak. "Mungkinkah kau mulai bisa mengerti ucapanku?" Kila menunjuk dadanya sendiri, lalu memegang tangan Ardan. Ada kehangatan lembut mengalir dari sentuhannya. Ardan merasa seolah seluruh tubuhnya diselimuti cahaya. 4. Bukit Bintang Bersinar. Mereka tiba di bukit kecil yang disebut warga sebagai Bukit Bintang, tempat anak-anak sering mencari jangkrik di malam hari. Namun kali ini bukit itu tidak seperti biasanya. Di tengah rumputan, tampak jejak-jejak cahaya emas berbentuk bulat-bulat kecil seperti serpihan sinar mentari yang tertinggal. Ardan meraba tanah itu, namun cahaya tersebut tidak panas, tidak pula dingin, lebih seperti sentuhan hangat seorang ibu. "Apa ini jejakmu, Kila?" tanya Ardan. Kila mengangguk, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Tiba-tiba, angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Burung yang terbang melintas seakan membeku dalam gerak lambat. Dunia seperti menahan napas. Kemudian, cahaya keemasan muncul dari tubuh Kila. Tidak menyilaukan, tapi memancarkan ketenangan. Cahaya itu membentuk simbol bulat seperti matahari kecil yang berputar perlahan-lahan. Ardan terpaku. Inilah saat di mana keyakinannya berubah. Kila bukan sekadar monyet. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Entah itu karunia, entah itu jalan menuju takdir yang tidak pernah dibayangkan Ardan. 5. Wahyu yang mengguncang jiwa. Cahaya itu kemudian perlahan-lahan menyebar ke seluruh bukit, menyentuh daun, tanah, rumput, bahkan tubuh Ardan sendiri. Dalam sekejap, Ardan merasa seluruh lelahnya hilang. Luka di tangannya sembuh. Sesak napas yang sering ia rasakan lenyap. "Apa yang kau lakukan?" gumamnya. Tapi Kila tidak menjawab. Ia hanya menatap Ardan dengan mata yang jauh lebih dalam dari biasanya, seakan menyimpan ribuan tahun pengetahuan. Dalam sorot mata itu, Ardan melihat bayangan. Sawah desa yang subur tak pernah kekeringan. Warga yang hidup damai tanpa kekurangan. Dan dirinya sendiri, mengenakan pakaian sederhana namun bersinar, berdiri di tengah orang banyak yang mengucap syukur. Ardan terkejut. Apa? Masa depan ini? Kila memejamkan mata dan menempelkan telapak kecilnya ke dada Ardan. Seketika pemuda itu merasakan aliran energi menerobos seluruh tubuhnya. Ia jatuh berlutut, tetapi bukan karena sakit,
melainkan karena kekuatan luar biasa yang memaksa tubuhnya menyesuaikan diri. Ia merasa bisa mendengar suara-suara jauh, suara tanah yang haus, akar-akar padi yang meminta air, bahkan hembusan napas pepohonan tua. Ardan meneteskan air mata. Ia baru sadar, ia diberi kemampuan untuk memahami alam. 6. Ketika cahaya padam. Cahaya kembali mereda. Angin kembali berembus. Burung kembali terbang. Waktu berjalan normal seperti sedia kala. Ardan terduduk, napasnya memburu. Kila memeluknya, wajahnya tampak lelah namun tetap tersenyum. "Terima kasih, tapi kenapa aku?" bisik Ardan. Kila menunjuk hatinya, lalu menunjuk sawah desa, seolah berkata, "Karena hatimu bersih, dan kau adalah pelindung tanah ini." Ardan menggenggam erat tubuh kecil Kila. Ia sadar, keajaiban besar baru saja dimulai. 7. Bahaya yang mulai mendekat. Saat Ardan dan Kila turun kembali ke desa, dari kejauhan tampak dua pria asing berdiri di dekat persimpangan jalan. Mereka memegang kamera dan berbicara sambil melihat layar ponsel. "Di bukit itu, aku yakin melihat cahaya aneh," ujar salah satu dari mereka. "Kita pastikan malam ini. Jika benar ada hewan emas itu bisa bernilai miliaran." Ardan tak mendengar percakapan itu, tetapi ia merasakan sesuatu menusuk dadanya, sebuah firasat buruk bahwa ada yang menargetkan Kila. Ia mempercepat langkah, memeluk Kila lebih erat. Ia tahu ia harus melindungi monyet kecil ini dengan segala cara. Bukan hanya karena Kila telah menyelamatkannya, tetapi karena ia yakin Kila adalah kunci masa depan desanya. Malam turun perlahan di desa Sukamerta, menghadirkan udara dingin yang menyelinap ke sela-sela rumah panggung kayu milik Ardan. Angin malam membawa suara jangkrik, aroma tanah basah, dan bayang-bayang kecemasan yang terus mengikutinya sejak ia melihat dua orang asing di ujung desa tadi sore. Ia menutup pintu rumah, memastikan pengait bambunya kokoh. Kila, monyet emas berukuran kecil itu, duduk di pundaknya, sesekali memeluk leher Ardan dengan erat. Ada rasa takut di tatapan matanya, seakan ia juga menyadari bahaya yang mengintai. 1. Tenang sebelum badai. Di dalam rumah, lampu minyak menyala redup. Ardan duduk bersila di lantai kayu, sementara Kila meringkuk di pangkuannya. Ardan mengusap bulu keemasan itu perlahan. "Kila, apa yang terjadi malam ini? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang akan datang?" Kila menatapnya. Mata kecilnya berkaca-kaca, lalu ia menyentuh dada Ardan, memberi isyarat bahwa Ardan harus tetap tenang. Namun Ardan justru semakin gelisah. Ia ingat bagaimana cahaya emas itu memberinya kemampuan mendengar bisikan alam. Sejak mendapatkannya, ia terus merasakan gelombang halus dari tanah, air, dan angin. Dan malam ini, gelombang itu kacau, seolah alam sendiri sedang resah. Tiba-tiba ia mendengar suara dedaunan bergerak di luar rumah. Ardan menegang. Langkah kaki. Perlahan, berhati-hati. Bukan langkah warga desa yang ia kenal. Kila merapatkan tubuhnya ke dada Ardan. 2. Jejak yang menyusup dalam gelap. Ardan meraih tongkat kayu yang biasa ia gunakan di sawah, lalu mematikan lampu minyak agar tidak terlihat dari luar. Kegelapan memenuhi ruangan, tetapi indera barunya bekerja. Ia bisa merasakan getaran halus tanah saat seseorang berjalan mendekat ke rumahnya. 2 orang. Gerakannya perlahan. Mereka mengamati. Ia mengintip dari sela papan dinding. 2 pria asing itu berdiri di depan rumahnya dengan senter kecil. Salah satunya memegang kamera zoom panjang.
Yang lainnya membawa jaring kecil dan sebuah tas besar. Mungkin hewan itu disembunyikan di rumah ini, bisik pria berkamera. Aku melihat bulunya tadi sore. Emas. Itu bukan hewan biasa. Ardan merasakan darahnya mendidih. Jadi mereka ingin menangkap Kila? Untuk dijual? Untuk apa? Kila di pangkuannya mulai gemetar. Ardan menenangkannya dengan menepuk lembut punggungnya. Mereka berdua menunggu dalam diam. Ardan tahu ia tidak boleh bertindak gegabah. Jika ia keluar sekarang, pasti terjadi keributan yang bisa mengundang perhatian seluruh desa. Tiba-tiba pria berjas hitam itu mengarahkan senter ke celah papan rumah. Cahaya putih itu hampir mengenai wajah Ardan, tetapi ia cepat menarik diri. Aku tidak melihat apa-apa, gumam pria itu. Besok kita kembali pagi-pagi, ujar rekannya. Kalau perlu, kita pancing hewannya keluar. Mereka akhirnya pergi. Langkah kaki mereka menjauh, tenggelam dalam gelap. Ardan menghembuskan napas panjang. Namun Kila masih ketakutan. Ia mendekap Ardan seperti anak kecil yang tak ingin kehilangan orang tuanya. 3. Angin malam yang membawa pesan. Setelah memastikan keadaan aman, Ardan kembali menyalakan lampu minyak. Bayangan di dinding menari perlahan. Kita tidak aman di sini, gumam Ardan. Kila, mereka tadi mencari kamu. Mereka akan kembali. Kila menggeleng, memeluk Ardan lebih erat lagi. Ketukan halus terdengar dari luar. Ardan kaget, tetapi segera sadar itu bukan suara langkah manusia. Suara itu terlalu ritmis, terlalu lembut. Lalu daun pintu bergoyang pelan, bukan karena angin, melainkan karena seekor burung hantu putih hinggap di bilahnya. Matanya yang bulat memandang Ardan dengan dalam. Ardan mengerutkan alis. Ia mengerti maksud burung itu. Bukan karena burung itu berbicara, tapi karena ia bisa mendengar bisikan alam. Pergilah ke bukit. Ada sesuatu yang menunggumu. Ardan menelan ludah. Ia menatap Kila. Kita harus pergi. Malam ini juga. 4. Pelarian di bawah bulan. Dengan cepat ia memasukkan beberapa makanan ke dalam kantong kain, nasi, ubi rebus, dan air. Ia menyampirkan selendang lalu menggendong Kila di dalamnya seperti seorang ibu membawa bayi. Tanpa suara, ia keluar melalui jendela belakang agar tak memicu decakan papan pintu. Bulan setengah mengintip malu di balik awan, memancarkan cahaya tipis yang cukup menerangi jalan menuju sawah. Rumah-rumah di desa sudah gelap. Ardan berjalan cepat melintasi pematang sawah, merasakan embun yang menggigit kulit kakinya. Kila sesekali mengintip keluar selendang, matanya waspada. Angin malam berembus lembut, seakan ikut mengiringi kepergian mereka. Sabar, Kila. Kita hampir sampai di bukit, bisik Ardan. Namun belum jauh ia berjalan, terdengar suara ranting patah. Ardan berhenti. Kila menegang. Suara itu diikuti oleh sorot cahaya senter dari kejauhan. Dua pria tadi? Atau orang lain? Ardan cepat berlari, menuruni teras sawah, menyelinap di sela tanaman pisang dan ilalang. Nafasnya memburu, tetapi ia tidak berani berhenti. Cahaya senter makin mendekat. Berhenti. Siapa itu? Teriak salah satu dari mereka. Ardan tidak menoleh. Ia hanya memeluk Kila lebih erat. 5 bunga cahaya di tengah sawah. Ketika mereka hampir mencapai kaki bukit, tiba-tiba Kila meronta halus. Ia menunjuk ke arah tengah sawah,
ke tempat yang biasanya dipenuhi kerbau warga saat pagi hari. "Tidak, Kila. Kita harus ke bukit." Namun Kila memaksa turun. Ia melompat dari selendang dan berlari cepat ke arah tengah sawah. Ardan terkejut, namun ia mengikuti. "Kila, jangan. Mereka bisa menangkap kita." Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah sawah, seberkas cahaya emas muncul dari tanah, membentuk pola melingkar seperti bunga raksasa yang mekar perlahan-lahan. Cahaya itu mengalir ke udara, memantul di bulir padi yang tersisa. Kila berdiri di tengah lingkaran cahaya itu. Matanya bersinar, bulunya memantulkan emas yang lebih terang dari sebelumnya. Ardan membeku. Ia merasakan udara berubah. Alam seperti bergetar lembut, bukan karena takut, melainkan karena menyambut sesuatu. Ini bukan sembarang cahaya. Ini adalah panggilan. 6. Kila membuka jalan takdir. Ketika Ardan melangkah mendekat, angin berhenti. Cahaya dari dalam tanah meningkat, seperti ribuan kunang-kunang keluar dari liang kecil. Kila mengangkat tangannya ke langit. Dan dalam sekejap, tanah di sekitar mereka bersinar, membentuk jalur keemasan yang memanjang menuju bukit. Ardan terperangah. "Ini jalan." Kila mengangguk. Ia melompat ke punggung Ardan, memeluk lehernya seperti sebelumnya. Tapi kali ini tubuhnya dipenuhi energi lembut yang membuat Ardan merasa lebih kuat, lebih cepat, lebih ringan. Ardan menginjak jalur cahaya itu. Dengan langkah pertama, ia merasakan seluruh tubuhnya seolah melayang. Jalur itu memandu dirinya berjalan lebih cepat dari biasanya, membuatnya seperti berlari tanpa kelelahan. Sorotan senter dari belakang mencoba mengikuti, tapi cahaya jalur emas itu mengaburkan penglihatan mereka. Dua pria asing itu berteriak kesal, kehilangan jejak. Ardan terus berjalan, napasnya stabil, dadanya hangat. 7. Puncak malam yang menentukan. Mereka akhirnya tiba di puncak Bukit Bintang. Langit di atas mereka terbuka, memperlihatkan bintang-bintang yang bertebaran seperti permata tak terhitung jumlahnya. Dan di tengah bukit itu berdiri sebuah batu besar berlumut. Kila turun dari punggung Ardan, mendekati batu itu, lalu menempelkan telapak tangannya. Seketika batu itu retak perlahan. Cahaya emas keluar dari sela-selanya, mengguncang tanah di bawah kaki Ardan. "Apa yang kau lakukan, Kila?" Namun Kila hanya menatap Ardan dengan senyum yang tenang. Retakan itu semakin besar. Dari dalam batu, muncul ukiran tua yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ukiran berbentuk monyet emas bersayap, memegang tunas padi di satu tangan. Tiba-tiba Ardan mendengar suara dalam kepalanya, bukan dari Kila, bukan dari angin. "Takdirmu dimulai malam ini, Ardan. Lindungi dia, maka seluruh desa akan selamat." Ardan merinding. Ia menatap Kila, dan Kila mengangguk, seolah membenarkan suara itu. Bukit Bintang masih dipenuhi cahaya keemasan yang merembes dari sela-sela batu retak ketika Ardan berdiri terpaku, tak mampu berkata apapun. Angin malam menghembus pelan, tapi hawa di sekeliling mereka berubah, lebih hangat, lebih hidup, seakan bukit itu bernapas. Kila berdiri di atas batu yang bersinar, tubuh mungilnya dilingkupi aura lembut yang bergetar seperti gelombang air. Tatapannya tidak lagi seperti anak monyet biasa, lebih dalam, lebih bijak, seolah di balik tubuh kecil itu ada jiwa yang jauh lebih tua. Ardan menelan ludah. Jantungnya berdetak keras. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku, Kila?" Kila tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meletakkan telapak tangannya di dada Ardan. Seketika cahaya emas mengalir dari tubuhnya, merambat ke dada Ardan,
lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ardan terkejut. Pandangannya berubah. Telinganya menangkap suara halus yang sebelumnya tak terdengar, suara akar yang bergerak, desiran tanah, napas bumi. Namun ada suara lain, suara yang tidak berasal dari alam. Selamat datang, Ardan. Kau telah dipilih. Penjaga lama telah bangkit kembali. Ardan tersentak. Suara itu begitu jelas, seolah seseorang berdiri tepat di hadapannya. Namun di sana hanya ada Kila. Satu, pengakuan yang terpendam selama ribuan tahun. Kila menarik napas kecil, lalu duduk di atas batu. Cahaya di sekelilingnya mereda, berubah menjadi pantulan lembut di bulu emasnya. Untuk pertama kalinya, Ardan melihat mata Kila berkaca-kaca. Kila mengangkat tangan, dan gambar muncul di udara. Bukan gambar biasa. Cahaya membentuk sosok-sosok kuno. Para petani, sawah luas, bukit yang sama tempat mereka berdiri, dan seekor monyet emas raksasa dengan mata penuh kasih. Ardan terpana. Kila, itu siapa? Gambar itu memperlihatkan monyet emas raksasa menanam padi bersama manusia, melindungi desa dari kekeringan, banjir, dan hama. Warga memberi sesajen hasil panen sebagai bentuk terima kasih. Kau, penjaga panen, bisik Ardan. Kila mengangguk pelan. Cahaya berikutnya memperlihatkan tragedi. Sekelompok orang asing datang membawa senjata, menangkap monyet emas itu, memakainya untuk kekuasaan dan kekayaan, lalu meninggalkannya sekarat di bukit. Ardan menahan napas. Kila memeluk dirinya sendiri. Ia tampak sedih, sangat sedih. Jadi, kau keturunan penjaga itu? Tanya Ardan pelan. Kila menatap Ardan, lalu menaikkan dua jarinya. Tidak. Ia bukan keturunan. Ia adalah reinkarnasi. Jiwa dari penjaga lama itu kembali terlahir dalam tubuh mungil ini. Ardan ternganga. Semua masuk akal. Kemampuan cahaya. Bisikan alam. Para hewan yang selalu memandang hormat. Dan ukiran pada batu bukit yang retak itu. Kila bukan sembarang makhluk. Ia adalah penjaga yang diceritakan turun-temurun di desa, penjaga yang dipercaya hanya dongeng. 2. Bahaya yang makin dekat. Ardan ingin memeluk Kila, tapi suara keras dari bawah bukit membuatnya tersentak. Braa. Cahaya senter memotong gelap. 3 orang asing yang tadi mengintai desa kini muncul lagi, kali ini bersama 2 pria bertubuh besar dengan alat pemburu. Kita hampir menemukannya. Cahaya emas tadi pasti datang dari sini. Siapkan jaring penenang. Hewan itu harus kita bawa malam ini juga. Ardan pucat. Mereka mengejar kita sampai sini. Kila menatap Ardan, lalu melompat ke bahunya. Matanya menyala lembut. Ardan otomatis meraih tongkat kayu di punggungnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Suara langkah berlari makin dekat. Senter-senter mereka menembus bayangan pepohonan. Ranting patah. Daun bergenang cahaya. Ardan mundur perlahan. Kila, apa kita harus bersembunyi? Kila menggeleng. Ia turun dari bahu Ardan dan berdiri di atas tanah. Lalu tubuh kecilnya mulai memancarkan cahaya kuat. Ardan melindungi mata dengan lengannya. Tanah bergetar. Angin memutar. Seakan seluruh bukit merespons panggilan Kila. 3. Kekuatan penjaga yang terbangun. Ketika cahaya memudar, Ardan melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di sekitar Kila, tumbuh tunas padi emas dari tanah berbatu bukit. Padahal di tempat seperti ini mustahil padi bisa hidup.
Tunas itu tumbuh dalam hitungan detik, meregang tinggi. Daunnya seperti pedang emas yang berdesir menghentikan angin. Kila menatap Ardan dan memberi isyarat. Ia menunjuk tanah, lalu menaruh telapak tangannya. Ardan mendekat, berlutut, dan menaruh telapak tangan di tanah juga. Seketika energi mengalir dari Kila ke tubuh Ardan. Tidak panas, tidak sakit, justru hangat dan menenangkan, seperti pelukan ibu. Ardan merasakan sesuatu tumbuh di dalam dadanya. Koneksi penuh dengan tanah dan tanaman. Ia bisa merasakan akar padi menari di bawah tanah. Ia mendengar napas rumput. Ia merasakan getaran langkah para pengejar. Mereka semakin dekat. Ardan membuka mata, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, matanya bersinar redup seperti cahaya bulan tertimpa emas. Aku mengerti. Kila tersenyum kecil. 4. Pertarungan tanpa senjata. Ketika para pengejar naik ke bukit, mereka terkejut melihat cahaya emas berpendar. Ada di sana. Tangkap mereka. Dua pria bertubuh besar maju duluan sambil mengangkat jaring tebal. Ardan berdiri di depan Kila, memegang tongkat kayunya. Menjauhlah, teriak Ardan. Mereka tertawa. Apa yang bisa dilakukan pemuda kampung seperti kau? Namun sebelum mereka menyerang, tanah di depan Ardan merekah. Akar-akar kecil melompat keluar seperti ular, melilit kaki dua pria itu. Apa-apaan ini? Mereka panik. Jaring terjatuh. Pria lain mencoba menembakkan panah penenang, tapi angin berputar, membelokkan anak panah itu ke arah pepohonan. Ardan memejamkan mata. Ia merasakan setiap getaran tanah. Tunas-tunas padi emas mulai bergerak mengikuti arah tangannya. Ketika ia mengayun tongkatnya ke depan, tunas padi itu melecut seperti cambuk cahaya. Swing! Tunas itu memutuskan kamera dan senjata para pengejar. Semuanya terpelanting. Para pengejar mundur ketakutan. Mereka berlari menuruni bukit, tak berani menoleh lagi. Tidak masuk akal. Itu sihir. Itu bukan hewan biasa. Dalam waktu singkat, bukit kembali sunyi. Ardan tersungkur, kelelahan. Energi dalam tubuhnya mengalir cepat, membuatnya terengah-engah. Kila mendekatinya, menyentuh dahinya dengan lembut, membuat rasa lelah itu mereda perlahan. 5. Janji antara pemuda dan penjaga. Setelah semua tenang, Ardan duduk di atas batu. Kila duduk di sampingnya, bersandar ke lengannya. Ardan memandang langit berbintang. Kila, aku bukan siapa-siapa. Hanya pemuda desa biasa. Mengapa aku yang kau pilih? Kila memegang tangan Ardan. Cahaya muncul di antara mereka, membentuk tulisan besar di udara. Karena hatimu bersih. Karena kau tidak menginginkan kekayaan, kekuasaan, atau balas dendam. Kau hanya ingin melindungi. Ardan terdiam. Ia menatap Kila dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu, aku janji, Kila. Apapun yang terjadi, aku akan menjagamu. Aku akan melindungi desa. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kila tersenyum. Untuk pertama kalinya senyum itu bukan senyum polos anak monyet, melainkan senyum seorang penjaga kuno yang telah menemukan penerusnya. Malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma padi yang baru dipanen. Desa Sukamukti tampak lebih hidup dari biasanya. Beberapa warga berdatangan ke rumah Arga, membawa bingkisan sebagai tanda terima kasih atas keajaiban panen yang tiba-tiba terjadi. Namun Arga tak tahu bahwa di tengah kegembiraan itu,
ada mata-mata yang memperhatikannya dengan penuh rasa iri dan ambisi. Di balik pepohonan dekat sawah, dua orang lelaki bersembunyi sambil mengintip ke arah rumah Arga. Mereka adalah Karta dan Saman, dua saudagar yang terkenal licik di desa sebelah. Mereka mendengar kabar bahwa Arga membawa pulang seekor anak monyet emas yang bisa mendatangkan keajaiban. Jadi itu makhluknya, kecil, tapi warnanya mencolok sekali. Gumam Karta seraya memicingkan mata melihat kilau emas dari jendela rumah Arga. Kalau kita bisa mendapatkannya, bisa kaya raya kita, bisik Saman dengan wajah rakus. Mereka tidak tahu bahwa si anak monyet emas, Kintara, telah menyadari kehadiran mereka sejak awal. Indera pendengaran Kintara sangat tajam. Ia melirik ke arah jendela, bulunya sedikit berdiri, kemudian memeluk lengan Arga yang sedang duduk di lantai. "Kenapa, Kintara?" tanya Arga sambil mengusap kepala hewan itu. Kintara hanya mengeluarkan suara kecil, tapi matanya mengarah ke jendela seolah memberi peringatan. Arga mengernyit, mencoba memahami. Namun sebelum ia sempat mendekati jendela, suara ibu Arga memanggil dari dapur. "Ga, bantu ibu angkat kendi air ini." Arga pun meninggalkan Kintara. Sementara itu, bayangan dua lelaki tadi semakin menjauh ke kegelapan, menyusun rencana besarnya. Pagi hari yang membawa tanda-tanda. Keesokan paginya, Arga terbangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat Kintara duduk di dekat pintu rumah dengan ekspresi waspada. Bulunya terlihat sedikit kusam, seolah ia tidak tidur semalaman. "Kamu kenapa?" tanya Arga sambil menggendongnya. Kintara menunjuk pekarangan dengan gerakan tangan kecilnya. Arga melongok, tapi tak melihat siapapun. Namun beberapa menit kemudian, Arga melihat jejak kaki asing di tanah, besar, dan bekas sol sepatu. Di desa, jarang orang memakai sepatu. Arga langsung merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia kembali menatap Kintara. "Ada orang semalam." Kintara mengangguk beberapa kali. Arga mulai gelisah. Tapi siapa dan apa yang mereka mau? Kintara lalu memegang dada Arga, kemudian mengarahkan telunjuknya kepada dirinya sendiri, seakan memberitahu mereka mengincarku. Arga terdiam. Ia sadar Kintara bukan sekadar hewan biasa. Tetapi ia tak menyangka bahwa orang lain juga mengetahui keberadaannya. Rencana jahat mulai bergerak. Sementara itu, Karta dan Saman menemui seorang pawang hewan bernama Ki Darmo, sosok misterius yang tinggal di pinggir hutan. Mereka membawa kabar tentang monyet emas. Ki Darmo, yang dikenal mampu mengendalikan hewan liar, langsung menunjukkan minat begitu mendengar kata emas. "Anak monyet itu tidak biasa," kata Ki Darmo sambil mengelus jenggotnya. "Kalau benar ia membawa keberuntungan, kita bisa menjualnya kepada bangsawan kaya. Nilainya tak terhitung." "Lalu bagaimana cara mengambilnya?" tanya Saman. Ki Darmo mengeluarkan kantong kecil berisi serbuk hitam. "Taburkan ini di sekitar rumah pemuda itu. Hewan sekecil apapun akan pingsan jika menghirupnya." Karta dan Saman saling bertukar pandang, wajah mereka penuh kemenangan. "Kita serang malam ini," kata Karta sambil tersenyum licik. Pertanda buruk. Sore harinya, Arga membawa Kintara ke lumbung padi untuk mengecek hasil panen yang sudah dijemur. Namun sepanjang sore, Kintara tampak gelisah. Ia terus memanjat pundak Arga, lalu melompat turun, kemudian memanjat lagi. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. "Kintara, ada apa sebenarnya?" tanya Arga yang mulai cemas. Kintara memegang pipi Arga, lalu menempelkan dahinya ke dahi pemuda itu. Sejenak,
Arga merasa hangat luar biasa seolah aliran energi masuk ke tubuhnya. Matanya seketika melihat bayangan, dua orang lelaki malam-malam mengendap di sekitar rumah. Arga terperanjat. Kamu kasih aku penglihatan? Kintara mengangguk. Arga bingung sekaligus takjub. Tapi ia juga makin sadar, bahaya semakin dekat. Malam penyergapan. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Arga sengaja tidak tidur, duduk di ruang tengah sambil memegang tongkat kayu. Kintara berada di pangkuannya, tubuhnya bergetar kecil. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Sret, sret, sret. Arga menajamkan pendengaran. Dua bayangan muncul di balik dinding rumah. Lalu terdengar suara bisikan. Itu jendelanya. Taburkan cepat. Saman membuka kantong serbuk hitam dan meniupkannya melalui celah jendela. Arga tidak melihat serbuk itu, tapi Kintara mulai terbatu keras. Kintara! Arga segera menutupi hidung monyet kecil itu dengan kain. Namun serbuk itu tetap masuk ke tubuh Kintara. Dalam hitungan detik, hewan emas itu limbung dan terjatuh dari pangkuan Arga. Kintara! Bangun! Jangan tidur! Kintara mencoba membuka mata, tapi tubuhnya terlalu lemah. Di luar, Karta dan Saman mendengus puas. Dia pasti sudah pingsan, kata Karta. Tinggal ambil saja. Dengan cepat mereka mencongkel pintu bambu rumah Arga. Arga berdiri menghadang dengan tongkat kayu. Siapa kalian? Namun Karta dan Saman langsung menyerang. Arga berusaha melawan, tapi mereka berdua lebih kuat. Tendangan keras dari Karta mendorong Arga hingga terhempas ke dinding. Tongkat kayunya patah. Saman masuk rumah dan melihat Kintara tergeletak tak bergerak di lantai. Ini dia, serunya sambil mengangkat monyet emas itu. Arga berusaha bangkit, wajahnya penuh darah. Jangan sentuh dia. Tapi Karta menahan Arga dengan menekan bahunya ke lantai. Kami cuma mau mengambil apa yang bukan hakmu, bisik Karta. Dia bukan barang. Dia temanku, teriak Arga. Namun tak ada yang peduli. Kintara dimasukkan ke dalam karung. Saman berlari keluar rumah, diikuti Karta. Arga mencoba mengejar, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia jatuh tersungkur di depan pintu. Kintara, jangan pergi. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Arga merasa kehilangan yang begitu dalam. Ia merangkak keluar rumah, tapi kedua penculik itu sudah menghilang di kegelapan malam bersama makhluk kecil yang paling berharga dalam hidupnya. Air mata Arga jatuh membasahi tanah. Di antara deru angin malam, ia bersumpah dalam hati. Aku akan menemukanmu, Kintara, apapun yang terjadi. Angin malam berhembus keras ketika suara langkah kaki para penculik itu menghilang di kegelapan. Arga masih tersungkur di tanah depan rumahnya, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit dan amarah. Darah menetes dari pelipisnya, namun ia memaksa berdiri. Matanya merah, napasnya terengah-engah, tapi tekadnya teguh. Kintara, aku harus menemukanmu, bisiknya lirih namun penuh tekad. Ia masuk ke dalam rumah yang kacau, mengambil lampu minyak, dan memeriksa jejak di tanah. Dalam cahaya redup, ia melihat bekas pijakan sepatu menuju arah hutan kecil di pinggir desa. Arga langsung berlari, tanpa pikir panjang, walau kakinya hampir tak kuat menopang tubuhnya. Kintara dalam karung. Di sisi lain, Karta dan Saman berlari sambil memanggul karung berisi Kintara. Monyet emas itu masih pingsan akibat serbuk hitam pemberian Ki Darmo.
Saman menepuk-nepuk karung itu dengan kasar. Semoga makhluk ini tidak mati. Kalau mati, rugi besar kita, gerutunya. Tenang, jawab Karta. Ki Darmo pasti bisa menghidup. Belum sempat Karta menyelesaikan kalimatnya, karung itu tiba-tiba bergetar keras. Saman terkejut. Wah! Dia bangun. Karung itu semakin kuat bergetar. Lalu dari dalamnya terdengar suara lirih, seperti gumaman bercampur rintihan. Karta berhenti berjalan, menatap karung itu penuh kecemasan. Cepat! Bawa ke rumah Ki Darmo. Kita tidak boleh terlambat. Mereka mempercepat langkah, menyusuri jalan setapak menuju rumah pawang itu. Arga terus mengejar. Arga berlari di antara semak belukar. Setiap suara ranting patah membuatnya semakin waspada. Keringat bercampur darah mengalir di wajahnya. Meski tubuhnya lemah, ia terus memaksakan diri. Beberapa kali ia tersungkur, namun bangkit lagi. Aku tidak akan kehilanganmu, Kintara, tidak. Ketika mencapai pinggir hutan, angin bertiup aneh, lebih kencang, lebih dingin, seolah mengantar firasat buruk. Arga menggenggam ranting sebagai tongkat baru, lalu masuk ke hutan yang gelap gulita. Di kejauhan, ia mendengar suara teriakan samar. Cepat! Dia bergerak lagi. Itu suara Karta atau Saman. Arga semakin mempercepat langkah. Rumah Ki Darmo. Karta dan Saman akhirnya tiba di depan rumah Ki Darmo, sebuah gubuk tua yang dikelilingi patung-patung aneh berbentuk hewan. Asap hitam mengepul dari tungku di depan rumah. Ki Darmo sudah menunggu, memegang mangkuk berisi cairan merah gelap. Letakkan di meja, perintah Ki Darmo. Mereka meletakkan karung itu. Ki Darmo membuka karung, memperlihatkan Kintara yang masih lemah, namun bulu emasnya memancarkan cahaya redup yang tidak wajar. Ki Darmo tersenyum sinis. Benar, darah makhluk ini berbeda. Ini bukan hewan biasa. Saman menelan ludah. Jadi, kapan kami dapat bayaran? Ki Darmo tidak menjawab. Ia malah meraih Kintara, meletakkannya di atas lingkaran simbol-simbol kuno di lantai. Ia mulai membaca mantra dengan suara berat. Tiba-tiba bulu emas Kintara memancarkan cahaya lebih terang. Karta ketakutan. Ki Darmo, apa yang sedang kamu lakukan? Ki Darmo tidak berhenti membaca. Tangan kanannya menyerap cahaya dari tubuh Kintara. Saman mulai sadar. Hei, ini bukan bagian dari perjanjian. Namun Ki Darmo menatap mereka dengan mata merah membara. Makhluk ini milik alam. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya jadi kekuatan. Air di mangkuk Ki Darmo mendidih dengan sendirinya. Kintara mulai mengeluarkan suara lirih, seperti kesakitan. Arga tiba terlambat. Arga menerobos hutan hingga melihat cahaya dari gubuk Ki Darmo. Ia terengah-engah, tubuhnya hampir roboh, namun ia memaksakan diri. Setibanya di depan gubuk, ia mendengar suara Kintara merintih. Kintara! Ia langsung menerobos masuk. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Kintara terbaring di dalam lingkaran aneh, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang diserap oleh Ki Darmo. Karta dan Saman berdiri di sudut ruangan, tanpa ketakutan namun tak berani kabur. Berhenti! Teriak Arga. Ki Darmo menoleh. Anak bodoh! Kau bahkan tak tahu apa yang sedang kau lindungi. Arga tak peduli. Ia menyerang dengan tongkat kecilnya, namun Ki Darmo hanya menggerakkan tangan. Brak! Arga terlempar ke dinding, kembali terluka.
Ia berusaha bangkit lagi. Kintara, bertahanlah. Cahaya dari tubuh Kintara mulai bergerak liar. Bulu emasnya berdiri, dan suara kecil mulai berubah menjadi raungan yang menggetarkan lantai. Ki Darmo menahan cahaya itu. Tenang, makhluk kecil, semua kekuatanmu akan menjadi milikku. Tapi cahaya semakin tidak terkendali. Amuk kekuatan Kintara. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat terang. Cahaya emas itu meledak dari tubuh Kintara, memantul ke seluruh sudut ruangan. Ki Darmo terhuyung ke belakang, nyaris kehilangan pegangan. Karta dan Saman langsung menjerit ketakutan. Arga menutup mata dengan tangan, namun perlahan membuka karena merasakan hawa hangat menyelimuti tubuhnya. Kintara berusaha bangkit. Matanya memancarkan sinar emas murni. Bulu-bulunya berdiri dengan anggun, dan angin berputar mengelilingi tubuhnya. Tidak. Ki Darmo berusaha merebut cahaya itu kembali, namun kekuatan Kintara sudah tidak bisa dibendung. Raungan keras Kintara menggema ke seluruh desa. Brum! Kilatan cahaya menghantam lantai, lalu menyebar seperti gelombang. Karta dan Saman terpental keras hingga menabrak rak bambu. Ki Darmo terhempas ke dinding belakang, tubuhnya bergetar menahan aliran kekuatan yang memantul ke arahnya. Arga melindungi wajahnya dari serpihan kayu, tapi ia melihat satu hal. Kintara sedang berubah. Tubuhnya mulai membesar sedikit, bulunya semakin bercahaya, dan simbol-simbol emas muncul di dahinya. Kintara, apa yang terjadi padamu? Arga berkata dengan suara bergetar. Kintara menatap Arga sejenak dengan tatapan sedih sekaligus marah. Lalu ia mengeluarkan teriakan keras yang membuat atap gubuk Ki Darmo bergetar. Gubuk itu runtuh. Cahaya terakhir keluar dari tubuh Kintara, menghancurkan lingkaran magis Ki Darmo. Duaar. Atap gubuk terbelah. Potongan bambu beterbangan. Arga menutupi kepala, sementara Karta dan Saman lari tunggang langgang ke hutan. Ki Darmo berusaha bangkit, namun tubuhnya melemah akibat serangan balik energi emas itu. Ia terduduk, tak mampu melawan. Sementara itu, Kintara jatuh tersungkur, kehabisan tenaga. Arga langsung memeluknya. Kintara, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mata Kintara terpejam, tubuhnya sangat lemah. Namun ia masih hidup. Angin berhenti. Hutan sunyi. Serbuk emas turun perlahan seperti debu cahaya. Arga menggendong Kintara dan melangkah keluar dari gubuk yang kini separuh hancur. Namun ia tidak tahu bahwa perubahan yang terjadi pada Kintara barusan hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah keajaiban yang akan mengguncang seluruh desa. Arga berjalan perlahan melewati gelapnya hutan dengan tubuh Kintara yang semakin lemah dalam gendongannya. Cahaya dari bulu emas Kintara kini hanya tinggal redup samar, nyaris padam. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kondisi fisiknya yang babak belur, tetapi karena rasa takut yang menyelimuti hatinya. Kintara, bertahanlah. Kita hampir sampai desa, ucap Arga lirih. Namun suara itu terdengar patah, seolah ia sendiri tak percaya pada kata-katanya. Di belakangnya, gubuk Ki Darmo telah runtuh separuh, menyisakan asap tipis yang mengepul ke langit. Burung-burung di hutan terbang panik. Keajaiban ledakan energi Kintara barusan membuat seluruh hutan terasa seperti sedang menahan napas. Arga menoleh ke belakang sejenak, tetapi ia tidak melihat Karta, Saman, maupun Ki Darmo. Entah mereka masih hidup, kabur, atau pingsan, ia tak peduli. Yang terpenting baginya kini hanya satu, menyelamatkan Kintara.
pagi yang ajaib dan mengguncang. Saat Arga tiba di pinggir desa, fajar mulai muncul. Matahari baru terbit, mewarnai langit dengan semburat kuning keemasan. Namun ada yang aneh, warna itu jauh lebih pekat, seperti ada serpihan cahaya emas yang melayang di udara. Warga mulai keluar rumah. Mereka terkejut melihat Arga berjalan tertatih dengan tubuh penuh luka dan pakaian penuh sobekan. Arga! Astaga! Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa anak monyetmu sekarat begitu? Namun Arga tak menjawab pertanyaan mereka satupun. Ia hanya terus berjalan. Ibu Arga berlari ke arahnya, wajahnya penuh kecemasan. Begitu melihat putranya yang berdarah-darah, ia langsung menangis. Arga! Ya Allah, siapa yang melakukan ini? Arga hanya menggeleng lemah sambil menggendong Kintara erat-erat. Bu, tolong, siapkan air hangat dan kain. Kintara terluka. Ibu Arga tidak bertanya lagi. Ia bergegas ke dalam rumah untuk menyiapkan apapun yang bisa membantu. Namun sebelum Arga sempat masuk ke rumah, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari arah hutan. Gugro oaar. Seluruh desa ikut bergetar. Burung-burung beterbangan. Pohon-pohon seperti diguncang dari dalam tanah. Warga desa saling berpandangan, wajah mereka pucat. Apa itu? Apa ada gempa? Itu dari hutan. Suara apa itu? Arga menoleh, napasnya tercekat. Ia tahu suara itu bukan suara gempa, bukan suara hewan biasa. Itu suara amarah alam. Dan ia tahu penyebabnya, kekuatan Kintara telah terbangun sebagian. Kesembuhan yang misterius. Di dalam rumah, Arga membersihkan luka Kintara. Air panas menguap di mangkuk tanah liat, dan kain bersih sudah disiapkan. Kintara, bangun, dengar aku, ucap Arga lirih sambil menepuk-nepuk pipi kecil Kintara. Namun Kintara tak membuka mata. Napasnya pelan, hampir tidak terdengar. Arga mulai menangis. Kamu tidak boleh meninggalkanku, kita sudah janji akan kembali panen bersama. Kita akan ke sawah lagi, kamu tidak boleh pergi. Tetesan air mata Arga jatuh ke bulu Kintara. Dan tiba-tiba, bulu emas itu berpendar halus. Arga terbelalak. Ia mengusap air matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Cahaya emas itu semakin terang, lalu perlahan menyerap ke dalam tubuh Kintara. Suara lembut seperti hembusan angin terdengar dari dalam dada Kintara. Dan matanya membuka. Bukan seperti biasanya, kini mata Kintara memancarkan lingkaran emas murni yang berkilau seperti matahari pagi. Kintara! Arga memeluknya erat. Kintara membalas pelukannya dengan tangan mungilnya, memegang baju Arga seolah berkata, "Aku kembali." Tetapi yang membuat Arga merinding adalah ketika Kintara menggerakkan bibirnya sedikit, seperti mencoba berbicara. Arga menatapnya dengan tak percaya. "Kintara, kamu bisa bicara?" Kintara tak menjawab, namun ia menyentuh dahi Arga. Dan seketika Arga melihat sesuatu. Penglihatan asal-usul. Ruangan menghilang. Arga seperti melayang di tengah langit emas. Ia melihat hutan besar, jauh lebih lebat dari hutan desa. Di tengahnya, sebuah batu besar memancarkan cahaya keemasan. Di atas batu itu duduk seekor monyet emas dewasa, agung, dengan mahkota kecil di kepalanya. Suara gaib berbisik. Dia adalah sang penjaga bumi, pelindung hutan dan pembawa berkah panen. Arga melihat kilasan masa lalu, Kintara lahir dari cahaya yang dipancarkan batu itu.
Namun sekelompok manusia serakah menyerang hutan dan mencoba mencuri salah satu keturunannya. Dalam kekacauan itu, Kintara terjatuh dari pelukan induknya dan hanyut terbawa arus air hingga ke sawah tempat Arga memanen padi. Lalu suara gaib berbicara lagi. Makhluk emas ini bukan hewan biasa. Ia adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam. Dan ia memilihmu, Arga, sebagai penjaganya. Arga terperanjat. Penjaga? Pilihan? Suasana emas perlahan memudar. Ia kembali ke rumah. Kintara mengedipkan mata, seolah bertanya apakah Arga sudah mengerti. Arga menghela napas panjang, masih bergetar. Kintara, jadi kamu memang bukan milik dunia biasa. Kintara mengangguk perlahan. Gempa semakin kuat. Gemuruh dari hutan terdengar lagi, kali ini lebih kuat. Seluruh desa terhuyung-huyung. Genteng rumah bergetar. Orang-orang berlari keluar. Gempa. Gempa. Namun Arga tahu itu bukan gempa. Itu tanda bahwa hutan sedang kehilangan penjaga, sebab Kintara telah diambil dari tempat asalnya. Arga menatap Kintara. Kamu harus kembali ke hutan itu, bukan? Kintara memeluk Arga erat-erat. Ada kesedihan dalam gerakannya. Ia tidak ingin pergi. Ia sudah terikat dengan Arga dan desa itu. Namun bumi memanggilnya. Keajaiban memanggilnya. Akhirnya Kintara menunjuk ke arah hutan sambil mengeluarkan suara lirih. Namun jelas, suara itu bukan bahasa manusia, tapi Arga bisa memahaminya di dalam hatinya. Suara itu berkata, "Keseimbangan hutan rusak, kita harus pergi, sekarang." Arga berdiri. Walau tubuhnya belum kuat, ia sudah memutuskan. Kalau kamu harus pergi, aku ikut. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi apapun sendirian. Kintara memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Kemudian, dengan kekuatan yang baru muncul, Kintara melompat ke pundak Arga dan cahaya emas melingkupi mereka berdua. Arga merasakan tubuhnya menjadi ringan, lalu kuat. Ia menghela napas. Baik, Kintara. Ayo kita ke hutan. Kita selamatkan tempat asalmu. Namun Arga tidak tahu bahwa di hutan, seseorang sudah menunggu. Bukan Ki Darmo. Bukan Karta atau Saman. Sosok itu lebih berbahaya dan mengetahui siapa Kintara sebenarnya. Dan apa yang ia inginkan? Kekuatan emas yang bisa mengubah nasib dunia. Cahaya emas yang melingkupi Arga dan Kintara memancar semakin kuat. Dalam beberapa detik, mereka bergerak lebih cepat dari angin, melesat menuju hutan besar di mana asal-usul Kintara berada. Arga memejamkan mata, merasakan tubuhnya melayang ringan seolah tidak lagi terikat oleh berat dunia. Ketika cahaya itu lenyap, mereka muncul di tengah hutan yang belum pernah dilihat Arga sebelumnya. Lebat, gelap, namun penuh aura keagungan. Di sana, pepohonan menjulang ratusan meter, akar-akar raksasa menyembul dari tanah, dan udara beraroma tanah basah bercampur harum kembang liar. Namun yang paling mencolok adalah suasana hutan yang tampak terluka. Beberapa pohon patah. Tanah retak. Hewan-hewan berlari panik. Cahaya aneh menyelimuti sebagian area hutan seperti kabut gelap yang bergerak sendiri. Kintara, ini semua karena kamu diambil dari sini, bisik Arga. Kintara menatapnya dengan sedih. Ia mengangguk pelan. Arga mengepalkan tangan. Baik, kita perbaiki semua ini. Namun sebelum mereka melangkah, suara langkah berat terdengar dari balik semak. Duwu, duwu, duwu.
Sosok tinggi bermantel hitam muncul. Wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran menyeramkan. Di tangannya, sebuah tongkat berujung batu hitam memancarkan energi gelap. Arga menelan ludah. Siapa itu? Kintara langsung berdiri di pundak Arga, bulunya memerah keemasan seperti akan melindungi tuannya. Sosok itu kemudian berbicara, suaranya dalam, bergema seperti datang dari dalam sumur. Akhirnya kalian datang. Arga mundur selangkah. Kau siapa? Sosok itu perlahan mendekat. Dari balik jubahnya, tampak simbol-simbol kuno yang berkilau gelap. Aku adalah Ki Jagatpati, penjaga kegelapan. Sudah lama aku menunggu keturunan emas itu meninggalkan hutan. Begitu ia pergi, kekuatan hutan melemah dan aku mengambil alih. Arga terkejut. Jadi kaulah yang menyerang hutan? Ki Jagatpati tertawa pelan. Bukan sekadar menyerang. Aku ingin menguasai batu emas leluhur itu. Jika aku memiliki energi emas, dunia bisa tunduk padaku. Ia menunjuk Kintara dengan tongkatnya. Dan makhluk kecil itu adalah kunci utamanya. Kintara menggeram, bulunya berdiri seperti nyala api. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Namun Ki Jagatpati mengangkat tongkatnya, dan tiba-tiba langit menghitam. Kilatan petir ungu menyambar pohon-pohon di sekitar. Arga menahan laju angin sambil memeluk Kintara. Kamu tidak boleh mengambil Kintara, teriak Arga. Ki Jagatpati tersenyum. Kalau begitu, aku harus mengambilnya darimu dengan paksa. Pertarungan di jantung hutan. Angin badai menyapu hutan. Ki Jagatpati melompat ke udara, tongkatnya menembakkan gelombang energi gelap. Arga bergerak cepat menghindar, kekuatan yang diberikan Kintara membuat refleksnya jauh lebih cepat dari manusia biasa. Kintara, lindungi Arga, suara gaib terdengar dari dalam hutan, entah dari mana. Kintara mengangguk dan melompat dari pundak Arga, tubuhnya berputar melenting di udara, menciptakan lingkaran emas yang memantulkan serangan Ki Jagatpati. Boong. Benturan energi itu menghasilkan cahaya besar, menerangi seluruh hutan. Namun Ki Jagatpati jauh lebih kuat dari musuh-musuh sebelumnya. Ia menekan tongkatnya ke tanah, membuat akar-akar gelap merayap cepat ke arah Arga. Arga berlari, tapi akar itu mencengkeram kakinya. Arg! Kintara melompat dan memukul akar itu dengan cahaya emas dari tangannya. Akar hitam itu menguap, namun langsung muncul lagi. Ki Jagatpati bergerak maju. Hutan ini tunduk padaku kini. Kalian tidak bisa lari. Arga bangkit sambil memeluk Kintara. Kita tidak lari. Kita melawan. Kintara menepuk dada Arga dan tiba-tiba cahaya emas menyelimuti tubuh pemuda itu seluruhnya. Arga merasakan kekuatan besar memasuki tubuhnya, kekuatan penjaga hutan. Tiba-tiba, semak-semak di sekitar mereka bergerak. Kawang si hutan, burung-burung, dan monyet-monyet lain muncul, berbaris mengelilingi Arga dan Kintara. Mereka seolah menjadikan pasangan itu sebagai pusat perlindungan. Ki Jagatpati mencibir. Hewan-hewan ini tidak akan menghentikanku. Ia mengangkat tongkatnya tinggi dan memanggil badai energi hitam yang mengurung langit. Kekuatan yang seharusnya tidak terbangun. Petir ungu menyambar ke arah Arga dan Kintara. Namun Kintara melompat, tubuhnya berubah lebih besar, bulunya berputar seperti bunga api. Cahaya emas yang memancar dari tubuhnya melindungi Arga. Arga merasakan seluruh hutan bergetar. Dari tanah muncul akar emas dari dalam bumi, memanjang ke langit. Batu emas leluhur, yang dulu Arga lihat dalam penglihatan,
mulai bangkit dari tanah. Benda itu berkilau, memancarkan energi suci. Ki Jagatpati kaget. Tidak mungkin. Batu itu hanya bangkit jika penjaga baru telah dipilih. Arga menatap Kintara. Kintara menunjuk Arga. Penjaga baru? Aku. Suara gaib muncul dari tanah. Ya, Arga. Kau yang menjaga Kintara, dan sekarang kalian menjadi penjaga hutan bersama. Ki Jagatpati mengaum marah. Aku tidak akan membiarkan anak dusun sepertimu mengambil takdir dunia. Ia menembakkan energi hitam sebesar pohon kelapa ke arah Arga. Kintara menerjang, memblok serangan itu. Tubuh kecilnya terpental keras. Kintara. Arga menjerit. Kintara jatuh ke tanah, tubuhnya kembali mengeluarkan cahaya yang meredup. Arga berlari menghampirinya. Jangan pergi lagi. Aku butuh kamu. Kintara membuka matanya perlahan dan menyentuh pipi Arga. Lalu cahaya emas dari tubuh Kintara mengalir ke tangan Arga. Pemuda itu terkejut, bulu Kintara berubah putih keemasan, sementara cahaya emas yang keluar darinya masuk ke tubuh Arga sepenuhnya. Hutan mulai bersinar. Batu emas terbelah dan mengeluarkan sinar kuat yang menyatu dengan tubuh Arga. Tiba-tiba, Arga berdiri dan tatapannya berubah. Bola matanya berwarna emas menyala. Ia mengangkat tangan. Akar-akar emas muncul dari tanah, membentuk tombak cahaya. Ki Jagatpati menatap dengan ketakutan. Tidak. Itu kekuatan leluhur. Kekuasaan itu milikku. Arga menjawab dengan suara yang bergema. Kekuatan ini bukan untuk dikuasai. Ini untuk melindungi. Arga menembakkan tombak cahaya itu. Cahaya emas menghantam Ki Jagatpati, menembus pertahanannya. Duaaar. Ki Jagatpati jatuh berlutut, jubahnya terbakar. Batu hitam di tongkatnya pecah. Energi gelap mulai menghilang dari tubuhnya. Tidak, ini tidak bisa. Arga mengangkat tangan sekali lagi, tapi bukan untuk menyerang. Ia memanggil akar-akar emas untuk merangkul tubuh Ki Jagatpati. Aku tidak membunuhmu, ujar Arga. Karena hutan mengajarkan keseimbangan. Akar emas itu menelan Ki Jagatpati ke dalam bumi. Dan semua gelap lenyap. Kintara dan perpisahan yang harus terjadi. Setelah pertempuran, hutan kembali tenang. Cahaya emas perlahan menghilang, menyisakan suara angin lembut. Kintara terbaring lemah di lengan Arga. Bulu emasnya kembali bersinar kecil. Kintara, kau hebat sekali, ucap Arga, suaranya bergetar. Kintara membalas dengan senyum kecil. Namun matanya mengarah ke batu emas yang mulai menyatu kembali dengan tanah. Arga mengerti. Kamu harus kembali, ya? Kintara menatap Arga lama, sangat lama. Lalu ia memeluk Arga erat-erat dengan tangan mungilnya. Ada rasa hangat yang memenuhi dada Arga. Air mata menetes. Terima kasih untuk semua keajaiban yang kamu beri. Kamu sudah menyelamatkan desa, hutan, dan hidupku, ucap Arga sambil memeluknya. Kintara melepas pelukan, lalu melangkah ke arah batu emas. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Arga hanya bisa menatap dengan hati yang hancur, namun penuh rasa bangga. Dalam cahaya yang semakin terang, Kintara menoleh sekali lagi dan mengangkat tangannya kecilnya, melambaikan salam perpisahan. Dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan cahaya dan kembali ke batu emas leluhur. Hutan menjadi damai. Angin berhembus pelan,
seolah membelai pundak Arga. "Selamat tinggal, penjaga," suara gaib bergema. Arga tersenyum kecil walau air matanya jatuh. "Selamat tinggal, sahabatku," elok penjaga desa. Beberapa hari kemudian, desa Sukamukti dipenuhi keajaiban. Padi tumbuh lebih hijau. Air sungai lebih jernih. Burung-burung bersuara lebih merdu. Warga tidak tahu pertempuran besar yang terjadi di hutan. Namun mereka tahu satu hal, Arga telah berubah. Ia kini menjadi penjaga desa dan hutan, dengan kekuatan kecil peninggalan Kintara yang masih tinggal di dalam tubuhnya. Bukan kekuatan besar, hanya sekadar kemampuan merasakan suara alam dan menjaga keseimbangan. Arga menatap sawah yang luas, tersenyum. "Kintara, aku akan menjaga semuanya seperti yang kamu inginkan." Dan angin lembut berembus, seolah Kintara masih ada di sampingnya.